Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, belajar sangatlah penting, akan tetapi seringkali kita menghadapi hambatan dalam belajar. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar tersebut dapat dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor kesehatan, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Di antara ketiga faktor tersebut, faktor psikologislah yang paling memberikan dampak terhadap kegiatan belajar. Faktor-faktor itu meliputi inteligensi atau kecakapan, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan. Faktor eksternal yakni faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor internal yaitu pertama, inteligensi atau kecakapan. Salah satunya berkaitan dengan kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri ke dalam situasi yang baru. Kedua, perhatian yang tidak fokus mengakibatkan proses belajar jadi terhambat. Ketiga, minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati siswa akan dilakukan dengan perasaan senang, terbuka, dan terus-menerus. Keempat, bakat adalah kemampuan untuk belajar. Bakat akan terrealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesuai belajar atau berlatih. Oleh karena itu, jika bahan pelajaran yang dipelajarinya sesuai dengan bakatnya, hasilnya pun akan lebih baik. Kelima, motif atau motivasi erat kaitannya dengan tujuan yang hendak dicapai. Motif menjadi daya penggerak untuk berbuat sehingga tujuannya dapat tercapai. Keenam, kematangan adalah suatu tingkat dalam pertumbuhan seseorang sehingga ia siap melaksanakan kecakapan baru. Belajar akan lebih berhasil jika anak sudah siap atau matang. Ketujuh, kesiapan. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. Kesiapan berkaitan dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Hadirin yang saya hormati, berkaitan dengan faktor-faktor yang telah dijelaskan tadi, ada beberapa rintangan yang mungkin dihadapi pembelajar, yakni 1. Tidak merasakan adanya manfaat pribadi. 2. Takut gagal atau terkena aib sosial. 3. Takut akan perubahan dan pertumbuhan pribadi. 4. Benci pada topik pelajaran. 5. Dipaksa hadir. 6. Punya masalah dan gangguan pribadi. 7. Merasa aku sudah tahu yang begini. Dan 8. Merasa sangat bosan. Kita dapat mengatasi rintangan tersebut dengan memahami kemampuan, minat, motivasi, dan kesiapan kita dalam menghadapi proses belajar. Kita membutuhkan motivasi dan dukungan yang kuat dari orang tua, para dosen, dan lingkungan bergaul. Menghilangkan atau mengurangi rintangan-rintangan ini akan menghasilkan kemampuan belajar yang semakin meningkat setiap waktu. Kita harus yakin bahwa kita akan menjadi pembelajar yang hebat. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.